Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk tim Praise and Worship, juga pemain musik yang melayani kita dengan luar biasa pagi hari ini. Sungguh suatu kehormatan bagi saya kalau hari ini boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu untuk melayani, suatu kebanggaan yang luar biasa dan satu kehormatan bagi saya. Bapak Ibu, kalau kata pepatah, kalau tidak kenal tidak sayang ya. Nah, saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joni Haryanto. Saya satu kantor dengan Pak Mahyoni di Presiden University. Jadi ada beberapa wajah sekilas yang saya tidak asing, begitu bahkan sudah kenal ya. Tapi tentu tidak perlu saya sebut satu persatu. Ini kali kedua saya ke gereja di sini. Dulu tahun 2015 ya. 2015 gerejanya belum sebagus ini, kalau sekarang kita boleh beribadah di gereja yang bagus, semua adalah kasih karunia, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan saya sampaikan hari ini berjudul Indahnya Kasih Karunia. Kita anak Tuhan, kita orang Kristen ini disebut bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa kita bukan lagi hamba. Kita bukan lagi hamba tetapi kita adalah anak. Karena kita adalah anak, kita itu menerima hak ahli waris. Kalau saya punya anak dua saat ini ya, suatu hari nanti kalau saya sudah saatnya menghadap kepada Tuhan, tentu kan warisan juga saya berikan kepada anak saya. Saudara yang punya anak, tentu kan juga diberikan kepada anak saudara, betul? Amin. Ya kalau ada yang dikasihkan ke anak orang itu ya mungkin ada satu dua, tetapi itu jarang sekali ya. Umumnya akan diberikan kepada anak kita sebagai ahli waris. Makanya kalau ke notaris ditanya juga, ini siapa ahli warisnya kan begitu ya. Kalau kita beli asuransi juga ditanya, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya biasanya istri, setelah istri kemudian anak. Itu adalah hukum yang berlaku di dunia ini dan juga hukum yang berlaku di dalam kerajaan surga. Bahwa kita bukan lagi hamba tetapi kita adalah anak. Karena kita adalah anak, Galatia 4 ayat 7 mengatakan bahwa kita mendapatkan kasih karunia itu. Kita mendapatkan hak ahli waris. Jadi orang Kristen itu, anak Tuhan itu kita mempunyai suatu privilege. Kita memiliki satu kekhususan ya. Hujan turun untuk orang benar dan hujan turun untuk orang fasik. Matahari untuk orang benar tetapi juga matahari untuk orang fasik. Lalu apa bedanya? Bedanya di dalam diri kita, di dalam saudara dan saya ada yang namanya kasih karunia. Makanya orang Kristen biasanya banyak sekali yang namanya grace gitu ya. Kenapa? Itulah kasih karunia. Apakah kasih karunia itu hanya kalau kita mati nanti, begitu kita menutup mata, kemudian kita tinggal pindah tempat? Yes. Itulah iman kita, bahwa ketika kita mati nanti kita akan berada di dalam Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus dan Bapak Abraham. Itulah iman kita. Makanya di dalam orang Kristen itu bukan lagi berita duka cita begitu ya, tetapi sebetulnya adalah itu berita sukacita. Paulus mengatakan kalau aku hidup, hidupku untuk Kristus. Ya, tetapi bagiku mati adalah satu keuntungan. Kenapa? Karena Paulus bertemu dengan Bapaknya di surga ketika dia mati. Apakah hanya itu saja? Yes, itu. Nanti setelah kita mati. Tetapi di dalam dunia ini, ketika kita masih hidup, ketika kita masih bekerja, kita juga mengalami yang namanya kasih karunia. Amin. Amin. Apa itu kasih karunia? Yang membedakan orang benar dan orang fasik. Yang membedakan orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Mari kita buka di dalam, ini enggak bisa, next saja. Next bisa, ya. Kejadian 6 ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Kejadian 6 ayat yang ke-7 atau saya baca dari ayat yang ke-6 dulu ya. Yang sudah ketemu katakan amin. Ya. Kejadian 6 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka.
tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi dari perikop atau ayat firman Tuhan yang kita baca ini, jadi pada waktu itu firman Tuhan mencatat anak-anak Allah kawin dengan anak-anak manusia dan kemudian menghasilkan keturunan-keturunan yang jahat di mata Tuhan. Sehingga ayat 6 tadi mengatakan Tuhan menyesal dan memutuskan untuk menghapuskan seluruh umat manusia, seluruh binatang-binatang, baik yang di darat, baik yang di laut, baik yang di udara, karena kejahatan mereka. Tetapi ayat yang 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kita tahu pada akhirnya, pada ujungnya seluruh isi dunia, seluruh binatang yang ada di darat, di laut dan di udara semuanya habis kecuali Nuh dan keluarganya. Itulah kasih karunia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah kasih karunia itu hanya berlaku untuk Nuh? Kasih karunia itu berlaku untuk setiap anak-anak Tuhan. Di dalam setiap perjalanan tokoh-tokoh Alkitab, ya, Elia, ketika seluruh bangsa Israel menderita kekeringan yang luar biasa, menderita kelaparan yang luar biasa, Alkitab mencatat Tuhan menyuruh Elia ke sungai Kerit, di sana Elia dikasih minum, bisa minum dari air sungai itu, dan burung gagak dikirim Tuhan untuk memberi makan kepada Nabi Elia. Kenapa kok burung gagak? Kan pertanyaannya begitu ya. Kenapa kok enggak burung emprit atau burung jalak gitu ya? Kenapa kok burung gagak? Spesifik itu, kenapa kok Alkitab tidak hanya mencatat dan Allah menyuruh burung untuk memberi makan Elia, tapi kenapa spesifik ditulisnya burung gagak? Nanti saudara baca di rumah ya. Burung gagak itu adalah burung yang paling rakus, ya. Makanya sampai ada orang kok rakusnya seperti gagak kan begitu ya. Gagak itu tukang mencuri. Kalau ada burung Raja Wali, siapa yang mencuri makannya burung Raja Wali? Itu adalah burung-burung gagak, sehingga Raja Wali itu harus terbang tinggi. Jadi burung yang paling rakus pun dikirim Tuhan untuk memelihara nabinya, yaitu Nabi Elia. Siapa lagi? Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kalau kita lihat semuanya dipelihara oleh Tuhan. Justru itulah kasih karunia. Jadi kita tidak sebagai orang Kristen bukan hanya nanti setelah kita mati kita masuk surga, ya dan amin, itulah iman dan pengharapan kita, iman pengharapan saudara dan saya. Tetapi ketika kita hidup di dunia ini, kita juga mengalami kasih karunia. Kita hidup di dunia, ada hukum dunia yang mengikat kita. Kalau kita kurang tidur, pusing, itu hukum dunia, betul? Kalau hujan kita keluar, hujan-hujanan, masuk angin, ya. Kalau kita makannya kurang, kita lemes, ya. Terus kalau kita bekerja terlalu keras dan apa-apa kemudian kita sakit, itulah hukum dunia yang terjadi untuk orang dunia dan orang percaya, karena kita masih hidup di dunia. Tetapi hukum dunia ini berlaku di sini. Di sini isinya adalah suka, di sini isinya adalah duka cita, di sini isinya adalah kesusahan, di sini isinya sakit penyakit, di sini keluh kesah, di sini adalah ratap gigi. Inilah hukum dunia, dunia yang kita tinggali ini. Dunia yang sudah rusak karena manusia pertama yaitu Adam jatuh dalam dosa. Tetapi untuk anak Tuhan, kita juga berada di dalam hukum kasih karunia. Di sinilah hukum kasih karunia. Di sini hal yang supranatural terjadi. Di sini kita bisa mendapatkan mujizat Tuhan. Di sini kita bisa mendapatkan kesembuhan. Di sini yang lain resesi, kita mendapatkan pemulihan ekonomi. Di sini ketika yang lain mengalami kesusahan, kita mengalami sukacita. Di sini ketika kita sakit, kita berdoa, mujizat Tuhan nyata atas kita. Amin. Kok enggak ada tepuk tangannya untuk saudara ya? Itulah kasih karunia yang membedakan orang benar dan orang fasik. Yang membedakan orang percaya dan orang tidak percaya. Bisa next PowerPoint-nya. Ya, Tuhan itu membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Sehingga tidak hanya nanti ketika kita mati, tetapi justru di dunia ini kita juga mengalami kasih karunia. Bisa lagi next PowerPoint-nya. Ketika kita lihat Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, ya. Pada waktu itu firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun. Lalu bangsa Mesir dihajar oleh 10 tulah. Dan ketika Tuhan menghajar Mesir dengan 10 tulah itu, ada perbedaan di tanah Goshen, yaitu tanah di mana orang Israel ada. Ketika orang Mesir dihajar dengan tulah kegelapan, di seluruh Mesir dikatakan ada kegelapan, sehingga orang itu tangan di depan mata aja tidak bisa melihat.
tetapi di seluruh tanah Goshen ada terang benderang. Ketika Tuhan menghajar Mesir dengan tulah kata, sehingga di seluruh Mesir ada kata, di tanah Goshen tidak ada kata. Ketika Tuhan menghajar Mesir dengan tulah nyamuk, di seluruh Mesir penuh dengan nyamuk. Bahkan sampai ke peraduan Firaun itu ada nyamuk, ya ada kata dan seterusnya. Di seluruh Goshen tidak ada tulah-tulah itu. Dan yang terakhir, ketika seluruh Mesir berduka cita, menangis luar biasa karena seluruh anak sulung, baik hewan, hamba, budak, bahkan sampai kepada anak sulung Firaun sendiri mati karena tangan Tuhan yang teracung pada Mesir. Di seluruh tanah Goshen tidak ada hal-hal seperti itu. Itulah perbedaan. Ya. Apakah cerita itu hanya cerita sekolah minggu yang diajarkan kepada kita dan kita terima, oh ya Tuhan kita dahsyat. Tetapi saya percaya firman-Nya ya dan amin, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya amin. Amin. Kalau itu terjadi pada waktu zaman Mesir dulu, itu juga akan terjadi kepada saudara, dan kita semua. Amin. Amin. Ya. Kalau mau tepuk tangan, jangan nanggung-nanggung. Makanya alih-alih banyak yang mengatakan bahwa 2023 akan gelap, 2023 akan terjadi resesi ekonomi. Ya, semua orang pada ketakutan dan sekarang ini karena banyaknya medsos, TikTok, Instagram, Facebook dan seterusnya, orang-orang yang tidak punya kapasitas juga banyak ngomong, saudara. Ya, semua orang pada ngomong, semua orang pada sok tahu, semua orang pada merasa pintar semua. Yang mengatakan ada krisis ekonomi itu adalah Menteri Keuangan, ya, Menteri Perekonomian, berbicara secara makro. Ya, Indonesia krisis atau tidak? Menurut saya Indonesia tidak akan krisis. Kenapa? Karena 60% pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didukung oleh konsumsi dalam negeri. Ekspor kita tidak terlalu banyak. Foreign direct investment atau investasi luar negeri langsung juga tidak terlalu banyak. Kita itu digerakkan perekonomian kita itu oleh dalam negeri. Sehingga kita Indonesia itu masih jauh lah dari krisis. Kita lihat kan pertumbuhan ekonomi kita masih 6% lebih begitu ya. Tetapi kalau semua orang mengamini bahwa terjadi krisis, maka bisa terjadi krisis beneran. Kan itu masalahnya ya. Itu masalahnya. Kalau semua orang percaya bahwa akan ada krisis, bisa terjadi krisis sungguhan. Tetapi saya tidak peduli Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Biarpun seluruh dunia krisis, andai kata pun Indonesia krisis, akan ada perbedaan untuk orang benar dan orang fasik. Amin. Kita semua akan dilewatkan dari krisis, bahkan kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Ya. Baik, next slide. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menerima kasih karunia yang besar ini? Kalau kita sudah tahu bahwa di dalam orang Kristen, di dalam anak Tuhan, itu dilengkapi dengan satu kasih karunia yang membuat kita berbeda dengan orang fasik, pertanyaannya, kok banyak Pak orang Kristen yang hidupnya susah? Kok banyak Pak kita melihat orang Kristen yang hidupnya Senin Kemis, gitu ya. Di mana yang salah? Ya, di mana yang salah? Nah, yang pertama kita baca di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Amsal 18 ayat yang ke-21. Yang sudah ketemu katakan amin. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah, ya. Jadi kadang-kadang perkataan kita itu menentukan nasib kita. Perkataan kita, apa yang kita ucapkan menentukan apa yang kita alami, ya. Kalau saudara nanti di rumah dibaca di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang 15, ya. Di situ diceritakan bahwa bangsa Aram itu berkali-kali mau menyerang bangsa Israel. Tetapi ketika mau diserang bangsa Israel, Nabi Tuhan yaitu Elisa berkata kepada Raja Israel, kamu jangan ke sana karena di sana ada tentara Aram. Kamu ke sana. Nanti kamu mau diserang di sana, kamu mau disergap di sana. Sehingga kamu jaga-jaga dulu. Sehingga bangsa Aram itu mengalami kekalahan.
Marahlah bangsa Aram itu, ini siapa ini yang membocorkan strategi dan taktik kita kepada bangsa Israel, sehingga kita itu selalu kalah duluan. Lalu dikatakan kepada Raja Aram, tidak ada yang membocorkan, tetapi di sana ada nabi Tuhan, ada pelihat Tuhan yang namanya Nabi Elisa, ya, yang membocorkan apa yang terjadi. Oke, Raja Aram berkata, kalau gitu kita akan sergap dia, kita akan bunuh dia, dan dikirimlah bala pasukan yang besar untuk mencari dan membunuh Elisa. Ya, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat yang ke-15, ketika pagi-pagi Gehasi ini bujangnya Elisa ya, membuka pintunya, dia mengatakan, celaka tuanku, bala pasukan yang besar datang untuk menyergap kita. Ya. Tetapi apa kata Elisa? Jangan takut, sebab yang menyertai kita lebih besar daripada yang menyertai mereka. Dan kita lihat akhirnya Gehasi hidupnya celaka sungguhan, akhirnya dia kusta, akhirnya dia tidak mengalami kasih karunia. Tetapi kita melihat Elisa mengalami kasih karunia. Kenapa? Barang hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengembangkannya, ia akan memakan buahnya. Kadang-kadang kita, wah celaka, mati aku, bangkrut aku, habis aku kali ini. Waduh, udah gak ada harapan lagi, habis aku, selesai aku. Perkataan-perkataan itu yang kita ucapkan. Firman Tuhan yang mengatakan loh ya, bukan saya ya, hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa suka mengembangkannya, ia akan memakan buahnya. Makanya itu di dalam Yakobus 3 ayat yang ke-5 ya, itu dikatakan bahwa lidah adalah bagian terkecil dari tubuh, tetapi dia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Sama seperti api yang kecil dapat membakar seluruh isi hutan, demikian juga lidah kita. Jadi lidah kita itu sangat berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, contoh-contoh di dalam firman Tuhan, betapa powerfulnya lidah itu. Sekali waktu ada seorang ibu yang anaknya sakit dan dia berkata, ini perempuan ya Samaria ya, perempuan Kanaan. Lalu dia berkata kepada Yesus, Tuhan sembuhkanlah anakku. Lalu apa kata Tuhan? Tidak baik memberikan roti kepada anjing. Ya. Tetapi apa kata wanita itu? Tuhan, bukankah anjing pun memakan remah-remah roti dari meja tuannya? Lalu apa kata Tuhan? Ibu, besar sekali imanmu, pergilah anakmu sudah sembuh. Karena perkataan kita. Ya, karena perkataan kita. Wanita yang 12 tahun pendarahan, dia berkata dalam hatinya, bahkan dalam hati pun penting ya saudara ya. Asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan firman Tuhan mengatakan ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Jadi apa yang kita katakan, bahkan di dalam hati pun itu sangat berpengaruh. Firman Tuhan yang mengatakan hidup mati dikuasai doa. Aduh, aku ini sudah nggak ada harapan lagi. Aduh, rasa Kristen-Kristenan lah, percuma gitu ya. Nggak usah gereja-gerejaan, percuma. Nah, itu yang kita katakan, hidup mati kita dikuasai oleh lidah. Tapi kalau kita mengatakan aku ini anak yang diberkati, aku ini orang yang penuh kasih karunia, aku pasti sembuh, aku pasti mendapatkan mujizat, aku pasti mendapatkan perkenan Tuhan, aku pasti mendapatkan kasih karunia, terjadilah pada kita sesuai yang kita ucapkan. Amin. Bilangan 14, nanti Bapak Ibu kalau baca di dalam rumah ya, di rumah Bapak Ibu bicara mulai dari bilangan 13 sampai ke bilangan 14. Jadi itu menceritakan kisah tentang 12 pengintai. 12 pengintai semuanya adalah kepala-kepala suku, orang-orang yang terpandang ya di dalam sukunya, disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dan akhirnya setelah 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, mereka menghadap kepada Musa. 10 orang mengatakan bahwa negeri yang kami intai itu adalah negeri yang luar biasa indahnya. Negeri yang berselimpah susu dan madunya. Tetapi di sana ada orang-orang raksasa, keturunan orang-orang enak. Kami melihat diri kami ini seperti belalang, kota-kota mereka berkubu, kita akan ditelan habis. Itu kata yang 10 orang. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka berkata,
Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka, tetapi yang menyertai kita akan membuat mereka habis. Itu yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Dan saudara, kita semua tahu akhir cerita itu, pada akhirnya hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Di mana yang 10, firman Tuhan mengatakan Tuhan menulai mereka. Ya, Tuhan menulai mereka yang kita ucapkan. Jadi ini adalah sangat powerful Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita tidak menyadarinya dan membuat hidup kita ini selalu dikalahkan oleh iblis. Kalau kita sudah mengatakan bahwa, wah aku enggak ada harapan lagi sembuh, tinggal nunggu mati aja ini gitu ya. Misalnya ya, lah iblis selalu kan mengatakan, oh ya ini menjadikan celah untuk iblis masuk dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan, wah habis usahaku, bangkrut aku, udah enggak ada harapan lagi. Lalu iblis melihat itu masuk sebagai celah dan betul-betul usaha kita akan habis. Yang terjadi bagaimana Pak? Sudah terlanjur. Tuhan mengatakan bahwa walaupun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Artinya apa? Kalau kita dulu biasa melakukannya, ya sekarang kita stop Bapak Ibu. Kita bertobat minta ampun kepada Tuhan dan mulailah kita menggemakan hal yang baik. Mulailah kita menggemakan hal yang positif. Menggemakan itu apa sih? Menggemakan itu ngomong berkali-kali. Sampai suaranya itu bergema. Kalau saudara di dalam ruangan tertutup seperti ini ya, itu biasanya suaranya kan menggema ya. Itu enggak bisa sekali halo, nanti halo, itu menggema ya. Jadi kalau kita menggemakan itu enggak hanya ngomong sekali, tapi berkali-kali. Sampai kita meyakini sendiri apa yang kita yakini, apa yang kita ucapkan, dan akan terjadi dalam hidup kita. Amin. Ya, mulai hari ini kita bersama-sama belajar mengucapkan perkataan-perkataan positif, perkataan-perkataan berkat, perkataan-perkataan mujizat. Supaya apa? Supaya hidup kita terus berada di dalam kasih karunia. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, melalui ketaatan kita. Jadi tadi bagaimana caranya kita hidup di dalam kasih karunia? Yang pertama melalui perkataan kita, yang kedua melalui ketaatan kita. Ya. Apa yang terjadi pada Abraham? Abraham ini orang yang dijanjikan bahwa Abraham, aku akan membuat engkau sebagai bapa dari bangsa yang besar. Kalau ada orang bisa melihat atau bisa menghitung bintang di langit, demikian juga banyaknya keturunanmu seperti pasir di laut. Olehmu maka semua bangsa akan diberkati. Itu janji firman Tuhan kepada Abraham ya. Tetapi tahun demi tahun terlewati, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sampai akhirnya Sarah itu usianya sudah 90 tahun. Dan Abraham usianya sudah 100 tahun. Firman Tuhan mencatat Sarah itu sudah mati haid, sudah menopause kalau bahasa saat ini gitu ya. Sudah tidak memungkinkan lagi punya anak. Tetapi firman Tuhan dikatakan dan Abraham mengatakan bahwa dia percaya di dalam hatinya dan Tuhan menganggap itu sebagai satu kebenaran. Akhirnya singkat cerita Abraham ini berhasil mendapatkan atau betul-betul firman Tuhan tergenapi, dia mendapatkan Ishak, anak yang dikasih. Bayangkan saudara, berpuluh-puluh tahun dijanjikan punya anak sampai akhirnya pada satu masa yang kelihatannya tidak mungkin bagi manusia, Abraham ini punya anak. Anaknya satu lagi, ganteng lagi ya. Ketika anak ini yang namanya Ishak ini lagi ganteng-gantengnya, lagi gagah-gagahnya, ya firman Tuhan mengatakan Abraham persembahkanlah Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah itu bagaimana saudara ya? Kalau kita lihat ini enggak salah firman Tuhan begini. Ya kalau akhirnya kita sudah membaca firman Tuhan ini bahwa endingnya itu adalah happy ending, bahwa enggak jadi gitu ya. Mungkin semua orang mau begitu ya saudara ya. Tetapi kan enggak tahu ini endingnya seperti apa. Tapi Ibrani 11 mengatakan bahwa Abraham tetap percaya. Ya, Abraham tetap percaya. Bahwa kan seandainya pun Ishak dikorbankan, Tuhan berkuasa untuk membangkitkan dari orang mati. Dan Tuhan mencatat itu sebagai satu ketaatan. Ketaatan ini luar biasa. Banyak kita, saya juga, kadang-kadang kita itu cenderung untuk tidak taat. Bahkan Musa, nabi yang besar itu, nabi yang dikatakan Tuhan berbicara berhadapan muka dengan Musa, itu pun dia sekali waktu melanggar kekudusan Tuhan, dia tidak taat. Di mata air Merisa, ya,
Tuhan membuat suatu waktu bangsa Israel itu kekeringan dan mereka sangat haus ya. Di dalam kehausan itu mereka minta air kepada Tuhan ya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, ambillah tongkatmu dan katakanlah kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air. Gampang tuh saudara, ambil tongkatmu, katakan kepada gunung batu itu untuk mengeluarkan air. Tetapi Musa mengambil tongkat itu dan memukul gunung batu itu 2 kali. Firman Tuhan mencatat ya bahwa airnya mengeluarkan sangat banyak. Gunung batu ini mengeluarkan air sangat banyak. Tetapi hal itu melanggar kekudusan Tuhan. Dan sampai akhirnya Musa juga tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Konteksnya apa Pak? Ya konteksnya itu apakah kita itu memiliki ketaatan? Kadang-kadang kita kerja seharian, pulang sudah capek, sudah malam sudah mau tidur, matanya sudah lengket ya. Udah diajak ngomong istri aja juga sudah males gitu ya karena sudah capek begitu ya. Apalagi kalau di kantor banyak urusan begitu ya kan, pulang tuh sudah capek gitu ya. Tapi di dalam hati kita, kamu belum berdoa loh sebelum tidur. Gitu. Nah, ada waktu untuk buka WA, ada waktu untuk buka Instagram, ada waktu untuk buka TikTok mungkin, ada waktu untuk makan dengan teman-teman mungkin ya, ada waktu untuk nonton YouTube. Malam aja kita mau tidur, ada suara. Have you prayed today? Have you prayed this evening? Bisa enggak kita belajar taat? Besok aja lah Tuhan. Enggak ada bedanya. 1 hari di hadapan Tuhan kan 1000 tahun gitu ya. Enggak ada tuh. Sekali ini aja Tuhan, cincai Tuhan, cincai Tuhan. Besok malam terjadi hal yang sama lagi. Besok malamnya terjadi hal yang sama lagi. Itulah ketaatan. Kadang-kadang waktu persembahan di gereja, baik saudara-saudara kita akan memberikan persembahan. Ya, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Biasanya kan di gereja begitu ya, umumnya kan. Ya. Nah, karena kita setiap minggu sudah melakukan itu kan rasanya sebagai sudah suatu kebiasaan. Waktu kantong kolektor diedarkan, saya nggak tahu kalau di sini mungkin sudah nggak kantong kolektor ya, pakai itu ya, pakai QR ya. Atau QR ditayangkan, tahu-tahu di dalam hati kita ada suara, berikan 10 kali dari yang biasa kamu berikan. Tuhan ini bercanda ya. Sekali aja sudah bagus Tuhan kok 10 kali gitu ya kan. Amin. Amin. Pernah enggak kita tuh mau memberikan persembahan lalu di dalam hati, ini saya enggak di kode Pak Mayoni loh, sama sekali tidak. Karena itu yang saya alami. Sekali waktu dulu di Jogja, ini belum lama ya, beberapa bulan yang lalu ya. Waktu mau memberikan kolektor lalu di dalam hati saya berikan 10 kali dari yang biasa kamu berikan. Nah, 10 kali gitu ya, tanggal tua lagi gitu ya. Tetapi kita belajar untuk taat. Dan begitu kita taat, rasanya sukacita damai sejahtera. Itu hari Minggu sore, langsung Senin paginya ada WhatsApp pekerjaan yang Tuhan mengganti yang Dia suruh tadi. Amin. Amin. Itulah ketaatan. Jadi kalau kita bicara ketaatan itu enggak yang mulu-mulu yang besar-besar. Kadang-kadang dalam sehari-hari saudara. Kita melihat ada orang miskin di pinggir jalan yang kasihan gitu. Lalu ada suara di dalam hati kita. Bantu dia. Wah Tuhan ini mau bantu-bantu, aku sendiri baru susah gitu ya. Ya, aku aja susah kok suruh bantu orang gitu. Dan kita lewatin. Nah, padahal jangan-jangan itu suara Tuhan yang menyuruh saudara untuk membantu. Dan firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Berilah maka engkau akan diberi. Ya, siapa yang memberi maka engkau akan diberi. Itu firman Tuhan. Ya. Nah, kadang-kadang hal yang kecil-kecil gitu saudara, kita melewatkan perintah Tuhan. Kita melewatkan ketaatan Tuhan. Ya, kita tidak taat kepada Tuhan dalam hal-hal yang kecil begitu. Padahal saudara, ya, ini satu kunci. Kalau misalnya ada suara-suara seperti itu di dalam hati kita, ya sudah saudara tidak usah bingung ini suara Tuhan atau ini suara hatimu. Yang jelas bukan suara iblis. Kenapa bukan suara iblis? Karena disuruh melakukan kebaikan. Kalau iblis tidak akan menyuruh saudara melakukan kebaikan, betul? Ya, andekan itu bukan Roh Kudus yang berbicara di dalam hatimu, tetapi itu adalah suara hatimu sendiri. Ya,
Karena kadang-kadang membedakan antara suara hati dan suara Tuhan itu kalau kita tidak terbiasa memang agak susah begitu, tipis sekali bedanya ya. Andai kan itu suara hatimu, tidak ada salahnya membantu orang miskin, memberikan persembahan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan itu adalah satu kasih karunia. Supaya apa? Melalui itu Tuhan juga memberikan kasih karunia kepada kita. Jadi lain kali kalau ada suara-suara seperti itu, mulai kita belajar. Amin. Saul ini adalah orang yang diurapi Tuhan pada mulanya ya. Firman Tuhan mengatakan Saul ini satu bau lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya. Dan dia itu wajahnya elok. Di seluruh Israel tidak ada orang yang keelokannya melebihi Saul. Itu firman Tuhan. Sekali waktu dalam peperangan melawan orang Filistin, Samuel berkata kepada Saul, tunggulah 7 hari. Untuk mempersembahkan bakaran kepada Tuhan, aku akan datang setelah 7 hari dan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Ditunggu-tunggu, sehari 2 hari, keadaannya mulai terjepit, ya, keadaannya mulai terjepit, orang-orangnya mulai meninggalkan dia. Pas hari ke-7 ditunggu-tunggu nggak datang-datang, kemudian Saul mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ketika Saul baru saja selesai mempersembahkan kurban kepada Tuhan, datanglah Samuel, telat. Dan Samuel berkata, apa yang kau lakukan ini, sedianya Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu sampai selama-lamanya. Jadi kehendak Tuhan itu bisa berubah, karena apa? Karena ketidaktaatan kita. Jangan dipikir bahwa kalau kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah jadi orang percaya, destiny kita itu adalah keselamatan, destiny kita itu adalah hidup penuh kasih karunia, akan begitu terus. Kehendak Tuhan itu bisa berubah, saudara. Contohnya Saul tadi ya, sedianya kerajaannya akan kokoh sampai selama-lamanya, karena ketidaktaatan Saul, maka kita melihat endingnya Saul itu mengerikan. Daud, seharusnya kan tidak ada tangan Tuhan yang teracung kepada Daud. Tetapi karena Daud tidak taat dan dia berzinah dengan Batseba, maka dikatakan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya. Jadi kalau sampai sekarang Israel ini berperang terus, ya percuma juga saya pikir-pikir diajarkan ke perdamaian begitu. Kenapa? Karena ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari engkau dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Kita lihat sekarang Israel ini berantem terus ya. Karena kesalahan satu orang. Musa, sedianya kan Musa yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Tetapi karena Musa tidak taat pada waktu di air mata air Merisa tadi, ya, apa yang terjadi? Musa tidak bisa membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Jadi ketidaktaatan kita itu bisa membuat perubahan di dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang indah, yang mulia. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh pengharapan, bisa berubah. Kalau apa? Kalau kita tidak taat, saudara sekalian. Amin. Aminnya lemes. Amin. Ya, memang ini firman Tuhan yang paling enak tuh kalau bicara berkat, kalau paling enak kalau bicara mujizat. Tapi kalau sudah bicara ketaatan, bicara kekudusan, ya ada tawaran terima duit, begitu ya kan? Ada tawaran terima duit, nggak ada yang tahu. Tapi dalam hati kita jangan. Terima nggak? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Duit di depan mata ini ibarat makanan sudah di depan mulut, kok nggak dimakan, goblok bener kan begitu ya? Ya. Tetapi padahal dalam hati kita ada suara yang jelas mengatakan jangan. Nah, kita langgar atau tidak? Itulah contoh ketaatan. Yang ketiga. Jadi tadi yang pertama, hidup kita penuh dengan kasih karunia. Bagaimana caranya? Yang pertama melalui perkataan kita, yang kedua melalui ketaatan kita supaya itu terjadi ya. Tetapi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kasih karunia itu seringkali atau biasanya ada satu momentum. Ya, tadi di dalam Bilangan 13 tadi yang kita baca, setelah itu kemudian Tuhan menyuruh kepada Musa bahwa siapa yang telah menista aku 10 kali tidak percaya kepada aku, maka tidak akan masuk ke tanah Kanaan.
40 hari engkau mengintai tanah Kanaan, 1 hari dihitung 1 tahun, maka 40 tahun engkau akan berputar-putar di padang gurun. Dan seperti yang kau katakan bahwa engkau dan anak cucumu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Itu firman Tuhan. Begitu itu diucapkan, maka menangislah bangsa Israel dengan sangat. Besok paginya itu mereka memutuskan, oke, kalau gitu sekarang kita akan menyerang bangsa Kanaan. Dan firman Tuhan mengatakan mereka tercerai-berai. Hanya terpaut 1 hari. Seandainya keputusan itu diambil kemarinnya, ya, dan mereka tidak menista kepada Tuhan, mereka taat kepada Tuhan, ceritanya lain, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hanya terpaut 1 hari, momentumnya bisa beda. Ya. Jadi grace itu, kasih karunia itu ada momentumnya. Momentum itu jangan sampai kita terlewatkan. Bagaimana kita tahunya ya tadi, kita lihat ada misalnya di pinggir jalan ada orang yang kelihatannya susah, ada orang yang kelihatannya dan suara hati kita mengatakan bantu dia, kasih dia uang misalnya begitu ya. Kita pikir besok aja, orang itu juga besok masih ada. Kita lewatkan, besok kita kembali di situ, momentumnya sudah hilang saudara. Momentumnya sudah hilang. Saudara waktu memberikan kasih persembahan, berikan double misalnya ya. Sekali lagi ini saya tidak di kode Pak Mahyoni dan saya tidak ada urusan. Saya tidak ada urusan. Saudara mau memberikan banyak, saudara mau memberikan sedikit, it's not my business. Enggak ada bedanya bagi saya. Tapi saya di sini sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan. Ya, bahwa memberi engkau akan menerima. Ya, saudara misalnya ya, dalam waktu mau memberikan kolektor itu ada suara berikan double dari biasanya gitu ya. Saudara, besok aja lah. Nah, kalau saudara besok, momentumnya sudah lewat. Momentumnya sudah lewat. Justru kalau kita ada seperti itu, kita berikan dengan sukacita dan sejahtera dan Tuhan kita tidak pernah berhutang. Amin. Amin. Hidup saya sudah mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya pikir-pikir, kenapa ya hidupku ini kok sangat diberkati? Apakah karena aku baik? Ya biasa saja gitu ya. Tapi saya pikir-pikir lagi, oh ya ini dulu karena papi mamiku senang menabur kepada pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Mami saya, papi saya, dan sekarang kepada saya. Saudara kalau menabur, loh saya sudah menabur Pak, tapi kok nothing happen. Gitu. Saya sudah menabur Pak, tapi kok enggak ada perbedaan. Mungkin bukan engkau tetapi keturunanmu, itu yang saya alami. Itu yang saya alami ya. Mami saya itu suka masak, senang masak-masak. Dan senangnya tuh memasakin hamba-hamba Tuhan, masak untuk pekerjaan Tuhan, masak gitu. Bahkan di masa-masa akhir hidupnya itu ya, mami saya itu kalau berdiri itu sudah enggak kenceng gitu ya. Orang tua kan biasa, kalau kita kan masih muda, masih gagah begini ya. Kalau orang sudah ada usia kan kalau berdiri enggak ini, masih senang masak gitu. Ke pasar saya sudah sampai ngomong, mau enggak usah ke pasar lah. Masa ya sudah dikurang-kurangin karena ada usia kan begitu ya. Enggak, ini untuk pekerjaan Tuhan, ini untuk hamba-hamba Tuhan begitu. Dan saya yang sekarang menuai buahnya saudara, saya yang menuai buahnya. Dan saya juga melakukan hal yang sama, saya banyak menabur, bukan hanya untuk saya tetapi untuk keturunan saya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang memperhatikan orang-orang miskin, menabur bagi orang-orang miskin, Tuhan akan mencatatnya, engkau memiutangi Tuhan, dan Tuhan akan membalasnya pada waktunya. Itu firman Tuhan di dalam Amsal. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan, itu selalu menuai, menabur, menuai. Menabur, menuai. Hukum tabur tuai. Selama bumi ini masih ada, hukum tabur tuai itu berlaku. Kita menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Kita menabur kepada orang miskin, kita akan menerima. Kita menabur kejahatan, kita akan menuai kejahatan. Kita menabur sesuatu yang jelek, kita akan menuai sesuatu yang jelek. Sekarang apa yang kita tabur? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, kalau kita mau kasih dan hidup dalam kasih karunia, taburlah kebaikan. Taburlah kasih, taburlah semua yang baik. Maka Tuhan kita, dia akan mengembalikannya kepada kita. Yang terakhir, di dalam kita mengikuti Tuhan, kadang-kadang atau seringkali Tuhan itu mengizinkan kita untuk magang. Ya, di Presiden University ada magang ya Pak Mahyoni ya.
Magang ini untuk apa? Untuk mahasiswa tingkat akhir. Sebelum lulus magang dulu. Supaya apa? Supaya tahu ini loh dunia usaha ini seperti ini gitu ya. Sehingga nanti waktu kerja mereka nggak kaget. Ya, Mas Menteri di dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek ya juga mengatakan ada program kampus merdeka, merdeka belajar begitu ya. Jadi mahasiswa itu bisa sampai 1 tahun magang di luar, sama seperti di Presiden Yusti, hanya bedanya Presiden Yusti duluan begitu ya. Magang ini sebetulnya juga adalah ujian. Murid, siswa biasanya paling tidak suka dengan ujian. Nah ini kan sekolah ya Pak Mayoni ya, di bawah sekolah, ini kita di auditorium sekolah. Masa ujian itu adalah masa yang tidak disenangi oleh murid. Kenapa? Ada ketakutan kalau tidak lulus, harus belajar, harus ekstra. Biasanya nggak pernah baca, pelajarannya sekarang harus baca. Biasanya tidak pernah menghafal, sekarang harus menghafal dan seterusnya. Itulah ujian. Tetapi kalau Anda siswa-siswa itu mau naik kelas, maka harus ujian. Kalau nggak lulus ujian, nggak naik kelas kan begitu ya. Kalau mau naik kelas harus ujian. Sama, di dalam kita mengikuti Tuhan itu ada magangnya. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ada ujian percobaan supaya apa? Supaya kita naik kelas. Abraham diuji, persembahkanlah anakmu yang tunggal kepada Tuhan. Itu kan ujian. Dan akhirnya Abraham lulus. Dan ketika Abraham lulus, ya, firman Tuhan mengatakan, Abraham, aku sudah tahu bahwa engkau mengasihi aku lebih dari segalanya. Maka olehmu semua bangsa akan diberkati. Siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Siapa yang mengutuk engkau akan dikutuki engkau. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berkat yang luar biasa diterima Abraham setelah dia lulus ujian. Yusuf, sejak masa kecil Yusuf ini sudah penuh kasih karunia. Dia sudah melihat penglihatan melalui mimpinya bahwa dia akan menjadi pemimpin yang besar karena dia berkata, aku melihat ya matahari, bulan dan 11 bintang menyembah kepadaku. Ya, sejak dari kecil Yusufnya itu begitu dan dia menjaga hidupnya. Loh, ketika dia menjaga hidupnya justru oleh saudara-saudaranya dia mau dibunuh dan mau dijual. Masuk di lubang. Setelah itu dia jadi budak. Jadi budak, Yusuf ini tetap taat, dia tetap menjaga hidupnya sampai dia dipercaya oleh Potifar, tetapi dia digoda oleh istri Potifar. Masuk penjara. Kan seakan-akan di mana Tuhan? Benar enggak saudara? Kita sudah menjaga hidup kita sudah melihat mimpi yang besar, penglihatan yang besar dari Tuhan, ya. Di dalam ibadah minggu sudah dikatakan kita akan mendapat kasih karunia, tetapi hidup kita kok rasanya jatuh bangun. Seperti Yusuf kan seakan-akan jatuh bangun. Mau dibuang, enggak jadi. Ya, akhirnya menjadi orang yang percaya kan seakan-akan naik. Terus kemudian masuk di penjara, turun lagi. Seakan-akan kan seperti itu. Lalu dia berhasil atau bisa menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti ya. Kemudian juga tidak terjadi apa-apa. Kan seakan-akan di mana Tuhan. Tetapi Yusuf tahu bahwa inilah masa ujian. Inilah masa magang untuk naik kelas. Jadi kalau ada saudara siapapun yang ada pada pagi hari ini, yang saudara sedang diizinkan Tuhan untuk magang, bersyukur saudara, karena saudara akan naik kelas. Amin. Saudara akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa sekali. Musa ya 40 tahun hidupnya biasa-biasa saja. 40 tahun dia berada di padang gurun. Dan 40 tahun terakhir dia masuk ya dalam berkat Tuhan. Inilah fase kehidupan. Ya. Kalau saudara dan saudara-saudara ada yang dalam fase padang gurun, disyukuri. Karena apa? Saudara sedang dipersiapkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Saya mau menyaksikan sedikit ya. Saya pikir saya ini dulu anaknya orang kaya. Tahun 1997, 1998 ketika krisis ekonomi menghantam Indonesia, dolar dari 2.300 menjadi 17.000 sekian, singkat cerita bisnisnya papi saya habis semua, bisnisnya mami saya habis semua. Dulu dealer sepeda motor bekas ada 5, toko mebel ada 2, semuanya itu habis. Sehingga saya yang dulu saya pikir anaknya orang kaya, ternyata habis bis. Rumah ternyata diagunkan ke bank, mau disita oleh bank, lalu papi saya itu stres, kena stroke dan seterusnya. Seakan-akan that's the end of the world, seakan-akan ya. Dan itu enggak setahun 2 tahun loh saudara.
Itu saya hitung-hitung 17 tahun. Saya ini digembleng Tuhan luar biasa. Dipanggil pengadilan, masih mahasiswa tingkat 2 gitu. Dipanggil pengadilan, disamperin orang bank karena nggak bisa bayar hutang bank dan seterusnya. Itu 17 tahun, saudara. 17 tahun. Tetapi ketika karena kasih karunia Tuhan, akhirnya ujian itu selesai. Kalau sekarang saya flash balik gitu ya. Kalau sekarang saya ketemu masalah-masalah yang dalam pekerjaan kan kita selalu ada masalah begitu ya. Bagi saya itu masalah-masalah kecil aja, masalah ringan aja. Kenapa? Karena saya sudah mengalami yang lebih berat. Bagi saya itu nothing, dulu aja rumah saya mau disita bank, saya dipanggil pengadilan dan seterusnya. Kalau sekarang hanya mahasiswa demo, hanya ada dosen komplain, office politik dan seterusnya, itu bagi saya receh, saudara ya. Bukan karena saya hebat, tetapi karena kemurahan Tuhan, saya sudah pernah mengalami sesuatu yang lebih besar. Ya. Jadi kalau saudara saat ini sedang digembleng Tuhan, saudara saat ini sedang diuji Tuhan, bersyukur dan dinikmati. Karena when the time comes ya, masa ujian itu selesai, saudara naik kelas, saudara akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saya ganti-ganti pekerjaan 3 kali. Yang pertama karena office politik, karena waktunya sudah hampir habis. Karena office politik saya disogok-sogok gitu ya di perusahaan yang lama. Akhirnya saya memutuskan sudah nggak ada harapan lagi di sini ya. Saya keluar. Ketika saya keluar justru ada tawaran yang lebih bagus. Gajinya 3 kali lipat dari perusahaan lama, dari kantor lama. Di perusahaan yang baru sama, office politik lagi, Jakarta ini ibu kota dan ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. Gitu ya. Ibu kota, ya. Orang dari desa, orang dari Ambarawa kaget ke Jakarta karena office politiknya ganas. Ya. Tetapi ketika suasana sudah tidak mendukung, justru ada tawaran yang lebih bagus lagi. Dan itu terjadi berulang kali, tidak sekali 2 kali. Jadi saya tahu ini bukan kebetulan, inilah tangan Tuhan, inilah kasih karunia. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, apapun yang kita alami, ketika kita berjalan bersama Tuhan, ketika kita taat, dan kita mengatakan perkataan-perkataan positif, Tuhan akan membuat kita naik kelas. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita pujikan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita pujikan inilah perkenananmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita umat Kristen, kita anak-anak Tuhan, kita hidup dalam kasih karunia. Inilah masanya, inilah saatnya, inilah perkenanan Tuhan dinyatakan untuk saudara dan saya, untuk kita semua. Kita mengamini pujian yang kita pujikan. Doa saya, kasih karunia, perkenanan Tuhan menjadi milik kita. Supaya ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Supaya ada perbedaan antara orang yang percaya dan orang tidak percaya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhanku yang besar, Terima kasih Tuhan. Kau Tuhanku yang mulia. Karena firman-Mu ajaib bagiku. Saat Kau berkenan mendengar doaku, Bapakku yang setia. Amin. Kau Allahku yang mulia. Saya sebut jemaat Tuhan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Saat Kau berkenan kasih-Mu, Biar lagu ini menjadi doa kita. Lagu ini menjadi pengakuan iman kita. Penyembahanku Hanya bagimu. Inilah saatnya perkenananmu nyata atas kami umatmu. Amin Tuhan. Ini doa
Kami percaya inilah waktu perkenanan-Mu di mana kemurahan Tuhan dinyatakan bagi kami. Inilah perkenanan-Mu Tuhan di mana mujizat-Mu terjadi pada kami. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Kami percaya Tuhan inilah masanya di mana Engkau membangkitkan tulang-tulang kering. Inilah masanya di mana Engkau mencurahkan hujan Roh Kudus-Mu di akhir zaman. Kemurahan-Mu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Amin. Nyata atas kami Umat-Mu. Engkau melihat hati kami ya Tuhan. Engkau yang mengetahui sampai seluk-beluk hati kami. Ini kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Inilah saatnya perkenanan-Mu. Amin. Lewat setiap kami umat-Mu. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu sungguh nyata. Melimpah bagiku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, musik aja mengalun dengan lembut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya rindu berdoa untuk saudara yang sedang berada di dalam masa magang yang dari Tuhan. Saudara yang merasa saudara sedang berada dalam masa ujian. Ya. Engkau tidak perlu maju ke depan, yang lain semua tutup mata, kita pribadi, lepas pribadi berurusan dengan Tuhan. Apapun masalah yang sedang kau hadapi, apapun persoalan yang engkau sedang hadapi, serahkanlah kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Saya rindu mendoakan saudara, boleh mengangkat tangan kananmu dan tangan kirimu di dada. Hanya khusus saudara yang sedang merasa mendapatkan ujian atau saudara merasa mengalami masa-masa sulit dalam hidupmu. Kalau saudara sedang masa-masa baik-baik saja, puji Tuhan. Ya. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Hamba-Mu tidak tahu masalah apa yang mereka alami. Hamba-Mu tidak tahu persoalan mereka apa yang sedang mereka alami Tuhan. Tetapi Engkaulah El Shaddai. Engkaulah Jehovah Rafa, Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Jehovah Nisi, bahkan Engkaulah Jehovah Shalom. Engkau yang memberikan sukacita damai sejahtera-Mu kepada kami. Berikan kami hati yang taat sama seperti Abraham Tuhan. Hati yang taat sepenuhnya kepadamu, supaya kami dapat melalui ujian kami ini dan kami dapat lulus dengan yang baik Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan, untuk mereka-mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi. Firman-Mu yang berkata Tuhan, bahwa Engkau akan memberkati Abraham dan keturunannya. Kami percaya kami sudah menerima berkat Abraham itu Tuhan, untuk kami menjadi saluran berkat. Dalam nama Yesus, tangan-tangan yang terangkat yang saat ini sedang mengalami krisis ekonomi, krisis keuangan, di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan kelimpahan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelimpahan seberang lautan kepadamu, sehingga oleh-Mu nama Tuhan dipermuliakan dan Engkau menjadi berkat. Hamba juga berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat yang memohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkaulah dokter di atas segala dokter. Kami percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib, bahwa sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa saat ini kuasa Tuhan, kesembuhan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Berikan kami tubuh yang sehat ya Tuhan, supaya oleh tubuh kami yang sehat ini kami memuliakan Tuhan. Kami dapat bersaksi, kami dapat mewartakan Injil untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk masalah-masalah keluarga yang sedang dialami. Dalam nama Yesus, Engkau mengembalikan keluarga kami ya Tuhan. Engkau menjadikan keluarga kami keluarga yang sakinah glory, keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Apapun masalah yang mereka alami, apapun masalah yang jemaat alami,
kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar. Sebab Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang mengasihi dan memperhatikan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang akan memeteraikan dan membimbing setiap langkah hidup kami. Inilah saat